Di balik kemegahan istana yang penuh kemewahan dan kehormatan, tersembunyi kisah-kisah gelap tentang kehidupan para selir. Mereka adalah wanita-wanita yang dianggap sebagai perhiasan istana, namun seringkali menjalani kehidupan penuh intrik, kesedihan, bahkan penderitaan yang tak terbayangkan. Inilah 7 fakta mengejutkan tentang kehidupan rahasia selir di istana. Siapkan dirimu untuk mendengar kisah yang jarang terungkap ke permukaan. Mari kita mulai perjalanan ini dari fakta nomor 7. 7. Kehidupan yang dikendalikan sepenuhnya. Sebagai seorang selir, kebebasan adalah mimpi yang tak pernah mereka genggam. Hidup mereka bukanlah milik mereka sendiri, melainkan milik aturan istana yang keras dan tak kenal kompromi. Setiap pagi, mereka harus bangun tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, mengenakan pakaian yang telah dipilih oleh kepala pelayan, dan mengikuti rutinitas yang sama tanpa ada celah untuk menyuarakan keinginan pribadi. Bahkan cara mereka menata rambut atau warna kain yang dikenakan harus sejalan dengan peraturan ketat yang mencerminkan status mereka di mata istana. Sedikit saja menyimpang, risiko penghinaan di depan umum atau hukuman menanti mereka. Tidak hanya penampilan, ucapan mereka pun harus dipilih dengan hati-hati. Setiap kata yang keluar dari bibir seorang selir adalah pedang bermata dua yang bisa memengaruhi masa depan mereka. Berbicara terlalu banyak dianggap tidak sopan, sementara terlalu diam dianggap tidak menghormati. Dalam pertemuan resmi, suara mereka nyaris tak terdengar, tenggelam dalam bayang-bayang para pejabat dan istri utama. Namun, di balik senyuman yang terpampang di wajah mereka, tersembunyi ketakutan akan konsekuensi yang bisa menghancurkan segalanya jika satu kalimat saja dianggap keliru. Waktu mereka bahkan bukan milik mereka sendiri. Jadwal makan diatur sedemikian rupa sehingga para selir hanya bisa makan setelah anggota istana utama selesai. Mereka tidak diperkenankan makan terlalu banyak, karena dianggap melanggar kesopanan, namun juga tak boleh terlalu sedikit, karena akan menimbulkan kecurigaan. Langkah kaki mereka di istana pun diawasi dengan ketat. Jika mereka terlihat berjalan di tempat yang tidak seharusnya atau berbicara dengan orang yang salah, tuduhan persekongkolan atau pelanggaran aturan bisa saja muncul. Kehidupan seorang selir adalah jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh jurang yang mematikan di setiap sisi. Kesalahan sekecil apapun, bahkan yang tampak sepele, bisa menjadi malapetaka. Ada selir yang dihukum hanya karena memilih aksesori yang dianggap tidak pantas. Ada pula yang kehilangan nyawa karena dianggap mendekati terlalu dekat dengan pejabat tertentu. Dalam dunia ini, kebebasan adalah kemewahan, tetapi kepatuhan adalah perisai yang rapuh. Dan ketika perisai itu retak, hanya kegelapan yang menyambut mereka. Enam, intrik dan persaingan mematikan. Di dalam istana yang megah, kehidupan para selir bukanlah dongeng indah seperti yang dibayangkan banyak orang. Mereka hidup dalam persaingan yang tak berujung untuk mendapatkan perhatian sang raja. Setiap tatapan raja adalah harapan, setiap senyumnya adalah janji kekuasaan. Namun, harapan ini seringkali menjadi sumber konflik yang tajam. Para selir berlomba-lomba untuk menjadi yang paling menarik di mata raja, menggunakan kecantikan, kecerdasan, hingga tipu muslihat untuk mengalahkan pesaing mereka. Di balik senyuman manis dan balutan kain sutra, ada ambisi yang membara, siap membakar siapapun yang menghalangi jalan mereka. Namun, persaingan ini tak sekadar soal perhatian raja. Bagi para selir, mempertahankan posisi mereka di istana adalah perjuangan hidup dan mati. Ketika seorang selir kehilangan perhatian raja, dia tak hanya kehilangan status, tetapi juga perlindungan. Banyak dari mereka yang akhirnya diasingkan, atau hidup dalam ketidakberdayaan di sudut-sudut gelap istana. Untuk menghindari nasib tragis itu, para selir tak segan menggunakan cara apapun, termasuk metode yang keji. Racun seringkali menjadi senjata utama, diramu dalam teh yang harum atau makanan yang menggoda. Dalam sekejap, pesaing yang tangguh bisa tersungkur, kehilangan nyawa di tengah malam yang sunyi. Fitnah juga menjadi senjata yang mematikan di balik tirai sutra. Tidak sedikit selir yang dijebak dengan tuduhan-tuduhan palsu, seperti perselingkuhan dengan penjaga istana atau rencana pengkhianatan terhadap raja. Tuduhan ini biasanya disampaikan dengan kata-kata manis kepada raja, membuatnya percaya bahwa selir yang dituduh adalah ancaman bagi kestabilan istana. Tanpa penyelidikan mendalam, hukuman pun dijatuhkan, mulai dari pengasingan hingga hukuman mati. Dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan ini,
tidak ada yang benar-benar aman, bahkan dari orang-orang yang tampak paling setia. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak pernah mereka miliki. Para selir belajar dengan cepat bahwa bahkan sahabat terdekat mereka bisa menjadi musuh dalam selimut. Di istana, semua orang memiliki agenda tersembunyi, dan rasa takut menjadi mata uang yang mengendalikan hubungan antar selir. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, selalu menoleh ke belakang, memastikan tidak ada pisau yang siap menusuk mereka. Hidup di istana bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang bertahan di medan perang yang penuh intrik, di mana cinta berubah menjadi kebencian, dan sahabat menjadi pengkhianat. Lima, dipilih seperti barang koleksi. Menjadi seorang selir seringkali bukanlah keputusan pribadi, melainkan takdir yang dipaksakan. Banyak wanita muda, seringkali masih belia, diambil dari keluarga mereka tanpa diberi kesempatan untuk menolak. Orang tua mereka, terikat oleh tekanan sosial atau ancaman politik, tidak memiliki pilihan selain menyerahkan putri mereka kepada istana. Dalam sekejap, gadis-gadis ini kehilangan kehidupan sederhana mereka, dipisahkan dari keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, untuk menghadapi dunia baru yang penuh kemewahan tetapi juga kesunyian dan kekejaman. Mereka dipersiapkan seperti barang pameran, diajarkan bagaimana berbicara, berjalan, bahkan tersenyum sesuai dengan selera istana. Di mata istana, para wanita ini bukanlah individu dengan keinginan dan mimpi mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai perhiasan hidup, dipilih dan dimiliki oleh raja untuk memuaskan egonya atau untuk tujuan politik yang lebih besar. Keberadaan mereka seringkali hanya sebagai alat untuk memperkuat aliansi dengan keluarga bangsawan tertentu, memastikan kesetiaan dalam jaringan politik yang rumit. Tubuh mereka menjadi mata uang yang berharga, digunakan untuk mendapatkan keuntungan politik atau mengukuhkan status raja di mata rakyat dan musuh. Dalam dunia yang mengagungkan keindahan dan kekuasaan, nilai seorang selir ditentukan oleh penampilan luar mereka, bukan oleh karakter atau kecerdasan yang mereka miliki. Keindahan fisik menjadi penentu utama takdir mereka. Wajah yang cantik, kulit yang mulus, dan postur tubuh yang anggun adalah tiket untuk memasuki istana, tetapi juga pintu menuju kehidupan yang tak menentu. Bagi banyak selir, kecantikan mereka adalah berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, itu memberi mereka posisi di istana, di sisi lain, itu menjadikan mereka objek persaingan, kecemburuan, dan kontrol tanpa henti. Di balik pakaian sutra yang mewah dan perhiasan yang berkilauan, mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, dipaksa untuk memainkan peran dalam sandiwara besar yang tidak pernah mereka pilih sejak awal. 4. Kehamilan, berkah atau kutukan. Kehamilan di kalangan selir adalah anugerah yang penuh risiko, sebuah pedang bermata dua yang bisa membawa kemuliaan atau kehancuran. Bagi seorang selir, mengandung anak raja adalah salah satu cara untuk mengukuhkan posisi mereka di istana. Anak itu menjadi simbol hubungan istimewa mereka dengan raja, sebuah pengakuan yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Jika anak itu lahir, terutama jika laki-laki, status selir tersebut bisa melambung menjadi sosok yang dihormati, bahkan memiliki pengaruh yang besar dalam politik istana. Namun, perjalanan menuju pengakuan ini bukanlah hal yang mudah. Di balik senyuman para pelayan dan doa-doa yang terucap, ada bayang-bayang gelap yang siap menghancurkan setiap harapan. Kehamilan juga menjadi sumber kecemburuan yang mematikan di antara para selir. Mereka yang tidak hamil merasa posisinya terancam, takut perhatian raja akan sepenuhnya beralih kepada selir yang sedang mengandung. Dalam istana yang penuh dengan intrik, hal ini seringkali memicu rencana-rencana keji. Racun yang dicampurkan ke dalam makanan, tangga yang dilumuri minyak agar licin, hingga gangguan fisik yang memicu keguguran hanyalah sebagian dari ancaman yang harus dihadapi. Setiap langkah menjadi penuh dengan ketidakpastian, setiap tatapan menjadi ancaman terselubung. Seorang selir yang mengandung tidak hanya membawa kehidupan baru, tetapi juga menjadi pusat dari konflik yang bisa mengubah dinamika kekuasaan dalam istana. Banyak selir yang akhirnya kehilangan nyawa akibat kebencian yang mengintai mereka saat mereka mengandung. Nyawa mereka, bersama dengan bayi yang belum sempat melihat dunia, menjadi korban ambisi yang tak terkendali. Bahkan, ada kalanya raja sendiri memandang kehamilan ini sebagai ancaman jika ia meragukan kesetiaan atau asal-usul anak tersebut. Dalam dunia istana, kehamilan bukanlah semata-mata perayaan kehidupan,
melainkan ujian berat yang harus dilalui dengan keberanian dan kecerdikan. Di tempat di mana kekuasaan adalah segalanya, bahkan kehidupan seorang anak tak luput dari permainan politik yang kejam. 3. Hidup dalam bayang-bayang permaisuri. Meskipun para selir hidup dalam kemewahan istana, mereka tidak pernah benar-benar menjadi wanita paling berkuasa. Takdir mereka selalu berada di bawah bayang-bayang permaisuri, sang ratu yang memiliki otoritas tertinggi di antara semua wanita di istana. Permaisuri bukan hanya pendamping raja, tetapi juga sosok yang menjaga stabilitas politik dan kehormatan keluarga kerajaan. Dalam hierarki istana, posisi permaisuri tidak tergoyahkan, dan para selir hanyalah pelengkap, meski mereka adalah simbol daya tarik dan keindahan. Bagi para selir, kekuasaan permaisuri adalah pengingat abadi bahwa mereka tetap berada di bawah kendali, tak peduli seberapa besar perhatian raja kepada mereka. Hubungan antara selir dan permaisuri sering kali diwarnai ketegangan yang membara di bawah permukaan. Selir yang terlalu menarik perhatian raja sering dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas permaisuri. Dalam istana, setiap tindakan memiliki arti yang dalam, dan perhatian raja yang berlebihan kepada seorang selir bisa memicu rasa iri dan kemarahan dari sang permaisuri. Kemarahan ini seringkali tidak ditunjukkan secara langsung, tetapi diekspresikan melalui keputusan-keputusan yang kejam, seperti pengasingan, penghinaan di depan umum, atau bahkan hukuman fisik. Dalam banyak kasus, permaisuri menggunakan pengaruhnya untuk menyingkirkan selir yang dianggap terlalu ambisius, memastikan bahwa posisinya tetap tak tergoyahkan. Bagi para selir, hidup di bawah kendali permaisuri adalah permainan keseimbangan yang rapuh. Mereka harus cerdas dalam menarik perhatian raja, tetapi cukup bijaksana untuk tidak menimbulkan kecemburuan sang permaisuri. Setiap langkah mereka harus diperhitungkan dengan hati-hati, karena satu kesalahan saja bisa berujung pada kehancuran. Di balik kemewahan pakaian sutra dan perhiasan yang gemerlap, para selir hidup dalam ketegangan yang tak pernah reda. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama selir, tetapi juga harus menghadapi kekuatan besar yang diwakili oleh permaisuri. Dalam dunia istana yang penuh intrik, menjadi selir berarti berjalan di atas tali tipis yang menggantung di antara kemuliaan dan kehancuran. Dua, kekuasaan yang bersifat sementara. Di istana, status seorang selir adalah seperti bunga yang bermekaran di musim semi, indah, namun rapuh. Dalam sekejap, seorang selir yang dulunya dipuja-puja oleh raja bisa kehilangan semua perhatian hanya karena kemunculan wajah baru yang lebih memikat. Raja, dengan kuasa mutlaknya, bisa memalingkan hatinya tanpa peringatan, meninggalkan selir yang sebelumnya menjadi pusat dunianya dalam kehampaan. Kehidupan mereka yang dahulu dipenuhi kemewahan dan perhatian berubah menjadi kesepian yang mencekam. Dalam dunia istana yang penuh dinamika, cinta raja bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan, ia hanyalah angin yang berhembus searah dengan keinginan sang penguasa. Namun, perubahan status seorang selir tidak selalu karena cinta yang memudar. Intrik politik di dalam istana seringkali menjadi senjata yang menghancurkan hidup mereka. Tuduhan palsu, fitnah yang dilontarkan oleh saingan, atau kesalahan kecil yang sengaja dibesar-besarkan bisa membuat seorang selir kehilangan kepercayaan raja. Dalam sekejap, mereka yang dulunya dihormati dan disanjung dapat diasingkan ke sudut-sudut istana yang gelap, jauh dari mata publik. Pengasingan ini bukan hanya penghukuman fisik, tetapi juga penghancuran mental, di mana mereka dipaksa untuk merenungi kejatuhan mereka tanpa daya untuk melawan. Banyak selir yang akhirnya menghabiskan sisa hidup mereka dalam keterasingan, dilupakan oleh dunia luar dan bahkan oleh raja yang pernah memuja mereka. Istana yang dulunya menjadi tempat impian berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu, mengenang saat-saat kejayaan yang kini hanya menjadi luka di hati. Tidak ada yang mengingat nama mereka, tidak ada yang peduli pada penderitaan mereka. Dalam keheningan yang menyelimuti hari-hari mereka, selir-selir ini menjadi bukti nyata bahwa kemuliaan di istana tidak pernah abadi, dan cinta seorang raja bisa menjadi pedang bermata dua yang membawa mereka menuju kehancuran. Satu, keputusan hidup yang tragis. Sebagian besar selir yang tinggal di istana tidak pernah memiliki kebebasan untuk pergi, meski kehidupan mereka di sana seringkali terasa seperti penjara. Di balik kemegahan istana, mereka terkekang oleh peraturan yang mengikat setiap aspek kehidupan mereka.
Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga hak untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Dinding-dinding istana yang dihiasi keindahan luar biasa menjadi saksi bisu dari tangisan yang teredam, harapan yang padam, dan jiwa-jiwa yang tersesat. Bagi banyak selir, istana adalah tempat di mana mimpi-mimpi mereka terkubur, dan hidup menjadi sekadar kewajiban yang dijalani tanpa makna. Namun, tidak semua selir menerima nasib ini begitu saja. Ada beberapa yang memilih jalan terakhir yang mengakhiri hidup mereka sendiri daripada terus menjalani penderitaan tanpa akhir. Kisah-kisah ini seringkali tersembunyi, dilupakan oleh sejarah, tetapi luka yang mereka tinggalkan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam beberapa kasus, mereka melompat dari menara tertinggi istana, meninggalkan dunia dengan harapan bisa menemukan kebebasan yang tidak pernah mereka miliki semasa hidup. Ada pula yang memilih racun sebagai pelarian, sebuah pemberontakan sunyi terhadap kehidupan yang penuh kekejaman. Tragedi ini mencerminkan betapa kejam realitas di balik dinding istana yang megah. Dari luar, istana mungkin terlihat seperti tempat keindahan dan kemuliaan, tetapi bagi para selir, itu adalah penjara yang memenjarakan jiwa mereka. Pilihan untuk mengakhiri hidup bukanlah tindakan pengecut, melainkan jeritan putus asa dari hati yang tak lagi mampu menanggung beban. Kisah-kisah mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan kemewahan istana seringkali menyembunyikan kegelapan yang tak terbayangkan. Di balik kemegahan istana, tersimpan cerita tentang penderitaan, pengorbanan, dan intrik yang tak terbayangkan. Para selir hidup dalam dunia yang tak pernah mereka pilih, menjalani takdir yang penuh duri. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik kekuasaan, selalu ada bayangan kelam yang tak mudah terlihat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cakrif YouTube Channel.